Halo teman-teman, balik lagi ke podcast kita hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Yunus Darsman, saya berperan sebagai host. Dan ini narasumber kita. Saya Agus Budi dari akuntansi semester 4. Saya Davan Selmo dari Prodi S1 Manajemen semester 4 juga. Nah, teman-teman nih, kita ingin membahas bertemakan belajar yang efektif. Nah, untuk Mas Agung maupun Mas Anselmo nih, bagaimana kalian menyusun waktu untuk belajar selain dari materi yang ada di kampus seperti apa? Mungkin Mas Anselmo bisa menjawab. Aku selain materi dari kampus ya, terutama aku sering nonton video esai sebenarnya. Sering nonton video esai? Iya. Oh. Soalnya tuh kayak misalkan sebelum tidur gitu ya. Iya. Itu kan waktu yang bisa kita buang-buang lah, kita ibaratkan. Dan waktu buang-buang yang paling produktif kayak apa gitu? Video esai. Karena apa? Kalau menurut aku ya, nonton video yang ada visualisasinya itu kita lebih terentertain. Iya. Oh ya bener sih. Bener Terus ya. apalagi dapat pengetahuan juga gitu kan. Bener. Apalagi kalau visualisasi lebih mudah diterima. Nah itu bener. Jadi selain materi yang dari kampus, kadang ya aku elaborasinya dibantu dengan itu. Bener. Untuk sama juga sih. Sebenarnya aku juga sering saya juga sering nonton masalah sejarah nih. Nah, belajar sejarah juga belum tentu dari buku maupun dari apapun, tapi nonton video bahkan film. Mungkin sebagian film banyak yang terpropaganda ya, cuman maksudnya kan kita setidaknya tahu dari dasar tersebut. Nah, film paling favorit menurutku di sejarah sih Black Hawk. Ya tahu kan? Itu ya propaganda parah kan sebenarnya. Cuman kan kita tahu di tahun 1993 pihak Amerika menyerang Somalia. Melihat lain sebagai oposisi parah. Nah, itu kan kita nggak tahu nih kayak gimana sih sudut pandangnya Somalia. Iya, seperti itu makanya. Ya, kayak gitu. Mas Agung nih. Ya. Sebenarnya aku nggak pernah sih sebelumnya kayak yang Anselmo lakuin. Iya. Pakai video dan sebagainya gitu. Tapi aku tuh orang yang paling mudah mencerna suatu informasi itu melalui visual dibanding lisan. Oke. Aku tuh tipe orang yang kayak mudah memahami kalau itu tuh dibuat mind map, Oke. infografis, dibuat bagan alir. Yeah. Aku lebih mudah memahami dengan cara kayak gitu. Makanya aku tuh lebih sering untuk kalau aku ya cara gimana mengerti materi apa yang dijelaskan sama dosen, aku membuat rangkaian di kepala, lalu aku tulis bukan sebagai tulisan lisan. Siap. Tapi menggunakan bagan alir. Banyak sekali bagan alir yang mungkin hanya saya saja yang ngerti gitu. Oke. Mungkin aku nanti bisa ya kasih contoh nanti kalau gitu. Oke. Tapi pokoknya aku lebih mudah memahami kalau itu tuh terstruktur. Jadi kalau lisan tuh kayak aku ngerasanya kayak ini tuh sudut pandangnya dosen, lisannya dosen, sudut pandangnya dosen. Aku mengembangkan caraku sendiri. Benar sekali mas. Benar sekali. Ngomong, setelah kita analisis, misal kalau waktu kemarin kita di matkul manajemen strategi ya. Ada yang namanya analisis SWOT. Habis analisis SWOT tiba-tiba implementasi ini nanti DKP ya. Aku nggak gitu mas. Implementasinya nanti di SWOT. Aku tulis nih mas, analisis SWOT ini analisis kayak gitu mas. Jadi kayak aku kasih kotak-kotak semua gitu. Oh, oke. Aku perlu kasih stabilo jika itu penting sekali. Itu sih mas kalau aku sih caranya. Ya. Cara untuk oke, benar sekali. Berarti dari ketiga hal di sini emang belajar itu nggak melulu tentang di kampus juga kan. Nah, tapi menurut kalian nih paling mudah mendapatkan informasi tersebut tuh dari mana? Mau baca buku, melihat jurnal atau dari mana? Lebih enak di mana kira-kira? Jujur internet. Oke. Internet. Tapi semakin kesini kita harus semakin memahami bahwa internet itu nggak selamanya positif ya. Bagaimana kita harus bisa menyaring bagian-bagian yang menurut kita itu adalah sesuatu yang informasi ada kesalahan gitu. Dalam informasi tersebut. Bagaimana kita melihat informasi lain, melihat dari berita
melihat dari media lain, apakah ini informasi itu bisa dipercayakan gitu ya, apakah ini adalah faktual gitu. Iya, benar. Makanya saya sendiri sering melihat seperti contoh, kita semua paham lah, kita semua tahu lah, dulu sebelum ada AI ini merajalela, kita mencet Google, kita ingin tahu informasi basic, kita masuknya ke Wikipedia, benar nggak? Benar sekali ya. Padahal Wikipedia itu hanya suntingan orang lain yang bisa palsukan. Oke. Bahkan waktu itu aku nulis DPR, sinopsisnya itu awalnya ya. Dewan Tikus. Nah, kan paham Mas. Jadi kayak bagaimana kita harus memahami sih, bagaimana kita menyaring informasi di kepala. Menurut saya itu yang paling penting. Kita nggak kayak melihat dari teknologi, itu langsung tersaring. Padahal, jadi kalau nanti aku misalnya ada informasi tentang cara membuat usaha dengan modal 1 juta misal di situ. Terus kayak caranya gitu doang. Terus kita skip. Padahal kita harusnya bisa kayaknya kalau di rumahku, di daerah lingkunganku ada banyak yang sedang membutuhkan apa, bagaimana. Nah, itu cara pengembangan sih sebenarnya. Bagaimana kita bisa menyerap informasi untuk diri kita dalam hal positif tentunya. Oke. Untuk masalah mencari informasi di luar kampus nih Mas. Nah, kan kita di kampus mempelajari sesuai dengan jurusannya masing-masing. Mas Agung kan mempelajari akuntansi dan Mas Anselmo mempelajari tentang manajemen sih kan. Nah, kalau kita berpatokan dengan belajar di kampus saja, itu kan pasti wawasan kita cukup untuk di situ aja kan Mas. Nah, untuk kita bisa mengembangkan pengetahuan kita tuh kira-kira kita harus belajar dari mana Mas? Informasinya. Aku dulu ya Mas, aku jawab dulu. Kalau aku sendiri Mas, aku tuh sejak dari kecil suka banget baca bolak-balik buku tuh, aku senang banget pokoknya Mas. Dulu bahkan sebelum aku mengenal adanya internet Mas ya. Kita semua mengenal internet di kelas 5 SD, 4 SD. Ya enggak sih kita semua? Iya kan. Ya mungkin ada yang lebih Tapi aku dulu paling suka adalah Atlas. Ingat Atlas? Ingat sekali. Geografi. Iya, geografi. Aku suka banget bolak-balik buku itu. Di situ mulailah terciptanya kenapa aku suka baca buku. Pertama dari Atlas Sumpah sampai mungkin ya, bahkan sampai sekarang pun negara-negara semua pun saya kuasai. Enggak semua sih, mungkin aku bisa menyebutkan cukup banyak. Tapi dari situ saya kembangkan dari sejarah, habis itu dari bagaimana aku mempelajari hal-hal lain tuh saya dari awal mula terciptanya kegabutan baca buku Atlas menjadi hobi saya untuk membaca buku. Dari bagaimana aku mempelajari digital marketing, bagaimana aku mengetahui bagaimana memanage, walaupun aku bukan manajemen kayak akuntansi, tapi saya juga tertarik bagaimana kita memperlakukan orang lain, konsumen. Bagaimana kita manajemen SDM lah. Manajemen SDM kan, memperlakukan customer kayak gimana. Makanya saya itu belajar bagaimana digital marketing atau marketing yang baik. Bagaimana kita harus mengetahui psikologi orang-orang, customer gitu. Jadi pada awalnya tuh saya suka untuk bagaimana saya mengembangkan pikiran saya lewat buku tadi. Dapat ilmu baru pasti kan Mas? Iya pasti Mas. Pasti. Buku kan dari penulis-penulis yang hebat di luar sana. Dan saya pasti dari siapapun itu orangnya pasti akan ada hal positif yang bisa saya petik dari buku tersebut. Benar sekali. Aku mau nanya, berarti Mas sendiri tuh lebih suka baca buku novel atau buku-buku self help gitu? Sebenarnya tuh saya lebih suka tentang buku yang lebih informatif Mas, sebenarnya Mas, bukan yang tentang novel atau cerita urban legend lah, cerita-cerita gitu. Karena ya mungkin ya Mas ya, dulu aku tuh lebih suka kayak waktu SD tuh lebih suka novel dan sebagainya, mungkin ya Mas ya. Tapi sebenarnya tuh semenjak adanya internet, membaca buku informatif tuh
lebih seru. Karena kita bisa menguliti dari buku seperti ini bagaimana yang terjadi gitu-gitu ya Mas ya. Kalau aku ya Mas ya, aku tuh sering tetap memajukan bagaimana sih hal kayak gini, apalagi sekarang ada AI ya Mas ya, bagaimana sih kita bisa memaksimalkan AI. Tapi sebenarnya kalau Masnya ngomong apakah aku nggak suka novel, suka kok Mas. Aku pernah baca buku itu Ritus Pemakaman kalau nggak salah Mas ya, dari Hannah Kemp, atau apa ya, ada bahasa Inggrisnya Mas ya, tapi itu kayak versi Indonya gitu lah Mas ya. Dan itu masih the one and the only novel yang paling aku suka selama ini gitu. Oke. Aku baca novel Mas, tapi lebih tepatnya lebih suka yang informatif saja sih sebenarnya. Tapi kalau aku sendiri tergantung ininya juga, tujuan kita membaca buku itu sendiri. Kalau misalkan buku-buku informatif ya saya ingin belajar gitu. Tapi kalau yang untuk memenuhi hasrat atau belajar untuk internal diri sendiri ya, itu aku lebih personally lebih suka novel daripada buku self help gitu. Karena saya sendiri tuh suka yang suka yang digambarkan gitu. Kayak misalkan self help kan kayak langsung on the nose, kayak lo harus gini. Kayak kita disuruh untuk sesuai apa yang ada di buku, and it's not like dibaca. Manusia tuh nggak didesain kayak gitu soalnya. Menurut saya juga gitu. Kita kayak ngerasa diadili saat membaca buku itu kan. Dan kalau novel sendiri apalagi kayak misalkan contoh besar lah The Metamorphosis gitu, Franz Kafka yang dia jadi I know. Nah itu kan secara metafora itu dia begitu, dan kita tuh dirancang untuk nyelesain puzzle-nya yang udah disusun, yang udah dilampirkan sama autornya gitu. Bagaimana kita menanggapi dari karya tersebut, Frank Kafka. Dan kalau kita sudah menyusun puzzle-nya, kita kayak membentuk jembatan secara internal gitu. Kayak kita nih terkonek sama, apalagi kalau kita udah ngerti ya isi buku itu, kita kayak connect sama buku itu, dan itulah yang namanya jatuh cinta dalam membaca. Ya, menurut aku gitu. Oke. Untuk saya sendiri nih, jujur Li, saya sangat tidak suka membaca buku. Karena dari pengetahuan saya sendiri, saya tuh orangnya sebenarnya jarang bisa untuk menyimpulkan sesuatu sendiri, Mas. Dari beberapa kali saya minat tuh dalam segi filsuf. Nah, di filosofi sebenarnya saya sangat ingin mempelajari hal tersebut, cuman saya mengetahui bahwa diri saya tuh tidak bisa mencerna sesuatu dengan lebih gampang dari membaca buku. Mungkin saya sering banget melihat di channel YouTube namanya Adianzi, itu sering menjelaskan bagaimana seorang bisa jadi seperti ini, terus jadi baik itu lebih menyakitkan, ada seperti itu. Nah, tapi kadang di hal tersebut kadang saya bisa menyimpulkan suatu yang sebenarnya saya tidak mungkin bakal bisa diambil karena saya membaca sendiri, tapi karena disimpulkan oleh orang lain, kita jadi mengetahui hal tersebut. Karena kadang orang menjelaskan juga itu ada kontra dan pro-nya. Mereka ngomong seperti ini dan pasti ada kontranya seperti ini. Nah, yang paling ingat tuh kata-katanya itu jangan takut salah, tapi takutlah dengan kebenaran yang lain. Nah, itu. Karena kebenaran tuh kadang kita ngomong salah, tapi sebenarnya orang lain tuh membenarkan. Karena versinya masing-masing. Karena perspektif mungkin dari pandanganku seperti ini, dari pandangan seperti itu. Itu masuk juga di dalam buku. Kayak misalkan buku atau art form media yang lain. Musik, film terutama. Kita membaca buku. Udah nih. Apalagi kalau kita yang baca gitu. Itu setiap orang pasti endingnya tuh hal yang dicerna tuh beda-beda. Pasti. Dan itu yang bikin aku sukanya sama seni adalah ketika sudah ada di tangan kita nih, konsumer konsumer, itu seni itu dinamik gitu. Seperti yang dikatakan Mas Anselmo tadi ya, kalau suatu kita kan sebagai konsumen nih, di mana kalau seni itu di terakhirnya itu di konsumennya, itu kan kita menganggap itu kan berbeda-beda ya Mas ya. Walaupun kita udah memegang satu sama lain,
Tapi tuh kita melihat ini dengan cara yang berbeda. Kita kayak untuk si Mas Yunus misal melihat sudut pandangnya berbeda dari kita. Bahkan kita bisa menjadi oposisi hanya karena melihat tampilan yang sama. Nah, jadi itu adalah suatu yang membuat karya seni itu dalam bentuk apapun ya, itu tuh adalah karya yang mungkin bagi banyak orang tidak selalu hal itu harus tentang materi. Benar sih. Tapi tentang bagaimana kita melihat, kita mempengaruhi hanya secara mental gitu, secara psikis. Jadi tentang kutipan Mas Yunus tadi yang tentang kebenaran dan sebagainya. Ada satu kutipan dari One Piece di anime juga. Kalau kita mahasiswa, kita pasti nonton yang banyak hal. Ada di One Piece itu ada karakter yang bernama Doflamingo. Itu dia ngomong bahwa kebenaran berasal dari siapa yang menang. Jadi kebenaran itu diambil, dikuasai oleh siapa yang menang. Bagi pihak yang kalah akan dianggap oposisi. Benar sih, benar. Mungkin kita ngomongin tentang politik sekarang seperti apa kan, tentang mungkin sebagian orang membenarkan MBG, mungkin sebagian orang membenarkan Kopdes, Koperasi Merah Putih, mungkin sebagian orang membenarkan yang namanya sekolah rakyat. Nah, tapi ada sebagian banyak orang juga yang tidak membenarkan hal tersebut, mungkin karena ada hal yang lebih penting dari hal tersebut. Nah, mungkin karena yang ngomong itu seorang pemenang, katakanlah rezim yang sekarang kan pemenang, mungkin hal tersebut nggak ada yang lebih penting dari mengisi perut. Lapar kalau gak makan mati. Ingat kan hari Kamis lalu. Nah, pemenang plus pemegang kapital. Nah, hal tersebut. Padahal kita melihat di negara kita sekarang lah seperti apa. Banyak sekolah yang rusak, banyak yang belum memadai fasilitasnya. Tetapi ada hal yang lain yang harus diutamakan. Mungkin kalau mereka menganggap suatu hal itu benar. Tapi sebagian banyak orang juga menganggap itu salah. Seperti itu. Ya, gampangnya kalau kita beri story-nya kan seperti itu. Kita semua pasti paham lah bagaimana dalam kurun waktu 1,5 tahun ini Indonesia berjalan. Tak perlu saya untuk yang berbicara, maksudnya dalam artian masyarakat sendiri yang bisa memutuskan bagaimana yang benar-benar terjadi. Even itu pro, even itu kontra, kita semua sebagai bahkan mahasiswa pun dengan kita lihat di berbagai sisi dari mahasiswa ujung Aceh hingga ujung Merauke, banyak hal yang positif, ada yang negatif, dan itulah bagaimana kita sebenarnya pemerintah itu mencoba untuk menginginkan bahwa masyarakat itu hidup makmur dan adil. Itu perlu kita ketahui bahwa tujuan pemerintah itu kan membuat kita nyaman kan di negara kita sendiri. Jadi alangkah tidak mungkinnya lah pemerintah itu memiliki tujuan yang berbeda. Dan aku merasa jikapun ada yang beranggapan bahwa tujuan itu tidak seperti itu, aku rasa ada kepentingan lain yang mempengaruhi tujuan pasti itu, gitu. Dan kenapa sih kok banyak demonstrasi di mana-mana dan sebagainya, banyak penolakan, banyak tentang pemerintah ya yang kita sudah tahu selama ini. Itu tuh bagaimana ya, ada yang bilang tentang efisiensi dan sebagainya. Tapi menurut saya banyak bahkan mahasiswa yang ngomong MBG diberhentikan. Jujur saya merasa bahwa itu adalah sesuatu yang ibaratnya nasi sudah jadi bubur, dan kita nggak bisa memberhentikan hal itu dengan mudahnya dari lisan. Jelas sekali. Kita ada banyak banget kantor-kantor maupun dapur-dapur MBG di Indonesia yang sudah berdiri dan tinggal pakai siap pakai. Tidak mungkin kita tidak memanfaatkan hal tersebut. Pasti. Menurut saya MBG adalah suatu prosedur yang menurut saya sendiri harus tetap diperkembangkan. Menurut saya mungkin ini ada evaluasi mungkin perlu ada evaluasi menurut saya, karena kita melihat sendiri kemarin ada
penangkapan koruptor. Ada yang kayak gitulah. Bagaimana seharusnya langkah yang bisa diambil itu langkah yang bijak lah. Bagaimana kita memperbaiki citra MBG ini di kalangan masyarakat, di kalangan umum oleh pengganti pemimpin MBG SPBG ini, BGN ini yang baru gitu. Ya, aku sih berharap bahwa MBG ini akan terus berkembang dan untuk melakukan evaluasi lah. Dan bagaimana dia bisa menyuarakan suara-suara rakyat ke presiden gitu, menjadi jembatan gitu. Jadi jangan satu raja ini dikelilingi sama yes man doang kan juga nggak bisa ya, nggak bisa mentranslate apa yang terjadi di lapangan langsung. Itu aku maaf mas menyela, kemarin aku juga berbincang hal tersebut kepada terhadap sama dosen di sini. Kayak saya bertanya tentang Pak, saya tidak menyebutkan siapa, tapi Pak kenapa kok apakah Bapak ini menilai bahwa Prabowo itu sebenarnya tuh melihat gak sih kondisi asli masyarakat, bagaimana yang terjadi benar-benar di lingkungan real, atau dia terisolasi oleh para aku ngomongnya para orangnya lah, para orang-orangnya lah gitu, hingga bisa dimanipulasi kapanpun. Aku ada video yang menurut saya ini adalah video lucu, video bahkan komedi stand up pun kalah menurut saya. Dimana di saat itu waktu pemerintahan Presiden Prabowo sedang menindak salah satu koperasi desa, di situ tertulis LPG 16.000. Apakah itu benar 16.000? Nah, mungkin saja. Di mana itu ya? Saya mau belinya. Ada itu print-printan itu mungkin. LPG 16.000 dan jangan kan lihat harganya. Jujur mas, ini pinggir jurang banget sebenarnya. Jangan kan lihat harganya mas. Jangan lihat layout tokonya aja. Kayak lu tahu simulasi minimarket gitu. Itu aja masih banyak ya. Letak deh. Aduh. Pinggir jurang apa sih? Bukan hak kita sebenarnya. Iya, kita mengekspresikan. Kita mahasiswa harus mengorasikan kita punya aspirasi kita. Untuk aspirasi ya, asalkan kita tuh juga berkewajiban bahwa ini tuh tetap negara kita. Kita memiliki hak untuk mengkritik ataupun memberikan saran atau apapun itu. Tapi asal sopan. Mungkin kita ini mengkritik karena kita merasa bahwa ini aset kami. Ini harta kami tuh negara kita ini, Ibu Kartini ini gitu. Jadi kita merasa bahwa kita aware bagaimana negara ini maju, negara ini mau ke arah mana. Kita bisa mengkritikkan, berarti kita merasa kalau kita masih cinta sebenarnya terhadap tanah air ini gitu. Gak mungkin kita nggak cinta kalau mau gimana pun kita nggak peduli kalau kita nggak cinta gitu. Sebenarnya banyak problemnya mas untuk menyulut emosi, menyulut gerakan-gerakan yang ada di mahasiswa ini ya. Karena kita sering melihat, kita sering mengorasikan aspirasi kita, tetapi kadang lawan bicara atau jubir-jubir dari pihak pemerintah pun kadang tidak mengetahui apa yang kita orasikan. Nah, hal tersebut kan lebih menyulut lagi. Kita contohkanlah kemarin waktu ada BEM UI yang ngobrol dengan saya lupa jubirnya siapa, itu pun nggak tahu 5 orasi. Sebenarnya apa yang mereka pengen berikan sampaikan respon yang baik, belum dapat respon yang baik dari salah satu, kita nyebut oknum nggak sih? Kita nyebut oknum dari yang atas nama pemerintah gitu. Hal seperti itu. Nah, banyak orang kan pasti berpikiran tentang berarti pemerintah selama ini tidak melihat orasi-orasi masyarakat, tidak melihat atau bergejolak atau di masyarakat, menyimpulkan dengan cara lain. Mungkin hal seperti itu. Menurut saya sih lebih ke arah yang ingin menyejahterakan rakyat tetapi dengan cara mereka sendiri, tapi tidak mau dikritisi. Paham kan maksud saya? Jadi menurutku rakyat harus dibeginikan. Tetapi kan banyak orang, kita nggak satu pemikiran namanya. Kan kita banyak pemikir-pemikir juga yang mengatakan bahwa
kita bisa memakai cara yang lain, tidak perlu memakai cara yang itu, kita lebih memakai cara yang lebih efisien seperti itu. Iya, apalagi tentang kita melihat anggaran segitu besarnya dengan impact yang kita nggak tahu kapan terpenuhi secara 100%, dengan makan bersih gratis tersebut kan lebih baik kita salurkan ke yang lebih bermanfaat, mungkin ke ranah hal yang kesehatan, masyarakat merasakan kesehatan yang lebih enjoy dengan ke rumah sakit itu nggak takut mas, seperti itu. Dan sama apa namanya di kependidikan juga itu kan banyak sekolahan yang pasti kalian sudah melihat lah bagaimana beberapa sekolah yang hampir rubuh maupun yang belum layak di tenaga pendidikan, yang lebih baik disalurkan ke hal seperti itu. Nah, kadang mahasiswa menyikapi hal tersebut dianggap sebagai perusak atau apa ya? Suatu ini ya pemecah demokrasi seperti itu. Emang kadang mahasiswa berorasi itu menimbulkan suatu kepanikan massal, itu pasti. Awalnya mungkin kita masuk ke ranah ekonomi juga. Karena banyaknya demonstrasi, banyaknya penolakan, banyaknya kerusuhan, atau banyaknya gejolak politik di negara kita, kan pasti investor bakal takut untuk masuk ke negara kita. Sedangkan negara kita itu butuh yang namanya pekerja, kan seperti itu kan. Harus menanamkan suatu hitungannya pabrik lah, kita ngomong seperti itu, usaha. Nah, kita kan juga kekurangan pabrik, kekurangan perusahaan yang membuat rakyat kita bisa bekerja, kan seperti itu. Makanya kadang saya berpikir juga, apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah ini udah benar apa belum gitu. Balik yang tadi yang sejahterakan, yang menurut mereka aja gitu, itu menurut saya sangat-sangat lebih mending dikatain daripada kayak gitu. Terus benar-benar insult soalnya gini ya, Mas ini punya anak, sama Mas punya hewan peliharaan. Hewan peliharaan Mas beliin pasar sama kucing gitu ya, beliin pasir, beliin makanan karena emang menurut Mas itu kebutuhan dia, emang iya. Beliin kandang gitu. Tapi Mas sama anak Mas, anak Mas ini bisa berkomunikasi dengan kita, dengan Mas sendiri, bisa mengetahui apa needs-nya dia. Sedangkan kucing Mas bisa memperlakukan seperti itu karena nggak ngerti. Nah, anak Mas beda kan perlakuan yang pasti kan? Dan ya kita sama aja kayak dihewani gitu. Hanya dari itu kita di-treat kita kayak di-treat, bukan ancaman ya, bukan treat ancaman, tapi treat yang kayak kita diberi apa yang dia mau lah. Apa sih sebenarnya gini, diam. Dan sebenarnya kayak apa yang disampaikan sama Mas Yunus tadi, yang dimana pihak investor, pihak asing itu sulit, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa menyulitkan oleh para investor gitu. Sebenarnya ya Mas ya, saya belum melihat data real yang baik ya, saya belum lihat, tapi dilihat saja dari perkembangan penduduk Indonesia ini, saya merasa bahwa ada hal positif dalam daya beli masyarakat. Bagaimana permintaan ini selalu muncul dan bertambah lebih baik, dan bagaimana sih sebenarnya penawaran, menurutku tidak selalu serta-merta kita harus melihat dari pihak asing sebenarnya. Bagaimana pemerintah memperdayakan UMKM atau para pembisnis lokal dengan kebijakan-kebijakannya yang menstabilkan antara customer, even itu juga para wirausahawan. Benar. Bagaimana sebenarnya pemerintah ini memberikan kebijakan yang baik di sektor penawaran atau dalam para wirausaha, para pebisnis, dengan kita yang tidak merasa bahwa ini tuh bukan kebijakan yang susah atau apa dan sebagainya. Karena perlu diakui saja Mas, emang permintaan itu akan selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Itu sih menurut saya. Ya menurut saya permintaan yang ada di sini ya, kita kan termasuk
negara dengan masyarakat terbanyak, Iya. SDM terbanyak lah. Dan terluas sih. Terluas. Enggak terluas sih, mungkin cukup luas gitu Iya. ya. Tercacah-cacah Iya. karena kan beda-beda pulau kan. Di Jawa dan di Sumatera, Kalimantan gitu. Tapi yang takutnya dari yang tadi Mas ngomong permintaan itu sendiri, yang kita rasain di sini tuh kayak dieksploitasi malah. Iya. Apalagi dengan rasa konsumerisme yang manusia ada gitu. Dan itu takutnya ya kita hanya dieksploitasi sih. Dan SDM yang banyak ini kalau hanya dieksploitasi aja tanpa diberdayakan, kayak misalkan kalau dia ada pekerjaan gitu kan bisa muter kan siklusnya. Tapi kalau hanya dieksploitasi, dikuras dengan upah mau jadi yang, apa kita? dengan upah yang mungkin dirasa tidak sesuai dengan perkembangan harga mata uang sekarang. Bukan, semakin naik itu Iya, apa? Inflasi. Lah iya tuh. Tidak sesuai dengan perkembangan inflasi Iya. gitu. Nah, takutnya gitu ya nanti end produknya tuh malah kita yang kena gitu. Kita sebenarnya nih di sini lah Mas, sebagai korban kapitalisme nggak sih Mas? Sebagai apa? Korban kapitalisme. Korban kapitalisme. Boleh dilanjut Mas argumentasinya? Karena kita dilihat sebagai konsumen saja, tanpa adanya kita menjadi seorang produsen, itu sangat mencerminkan bagaimana kapitalis itu berputar kan. Ya tadi saya ngomong tentang pihak asing yang masuk ke Indonesia untuk menanamkan modal dan mempunyai perusahaan, itu kan berarti yang paling diuntungkan emang pihak asing. Cuman dari hal tersebut kadang kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu dari perusahaan yang sudah ditanam di Indonesia itu kan pasti bisa kita gampang katakanlah plagiat lah, adopsi seperti itu. Dulu mungkin Indonesia nggak punya yang namanya pabrik gula. Sekian tahun yang awalnya dulu punyanya warga asing, kita bisa menciptakan sendiri karena kita mengetahui ramuannya, caranya seperti itu. Karena kita melihat banyaknya banyaknya perusahaan di negara kita tuh, kita cuma mendapatkan ilmu-ilmu yang dasar. Paham kan maksud saya Mas? Misal di produksi nih kita membuat yang namanya tumbler, kita cuma buat nyusun tumbler, tapi kita nggak tahu bahan tumbler itu dari mana, nggak dipelajari. Oh bikin tumbler stainless dapatnya dari sini. Nah kayak gitu. Mungkin kalau banyaknya produsen di Indonesia, dan di Indonesia juga semisal punya banyak sarjana dan mengetahui bagaimana cara membuat barang tersebut, kita bakal bisa menjadi mandiri. Nah, tapi kemandirian tersebut paling tidak disukai oleh pihak kapitalis. Paham kan, Mas? Nah, karena itu akan mengurangi mungkin labanya beliau. Iya, pasti itu jelas. Mungkin di tahun 98, mungkin ini hanya konspirasi ya, teman-teman. Banyak negara Indonesia kan sebenarnya mau maju di era industrial. Kita dijegal dengan cara krisis moneter. Ya banyak sih yang terjadi di situ sebenarnya, indikatornya. Cuman ini konspirasi gitu. Nah, cuman menurut saya itu konspirasi aja gitu. Sebenarnya apa yang dikatakan Mas ini, ada dulu salah satu guru waktu di SMK bilang bahwa Indonesia ini minim akan adanya inovasi dan keberanian dari masyarakatnya. Karena dibandingkan dengan Cina, mereka memilih, kita ini adalah penikmat, sedangkan Cina adalah pembuat. Itu yang dikatakan guru saya waktu SMK. Namun di situ saya juga mungkin bisa gimana ya, ini pada dasarnya itu ekonomi dasar ya Mas ya. Pada dasarnya itu semakin banyaknya penawaran juga dan permintaan yang ibaratnya stagnan, itu kan juga akan tidak stabil pada akhirnya sebenarnya. Jadi sebenarnya itu
apa sih yang perlu kita lakuin. Inovatif tuh nggak selalu tentang barang, tentang Iya sih, fisik, bener. tapi bagaimana kita jasa kita mas, kayak kita tersertifikasi, kita adalah seorang dokter, kita adalah seorang guru dan sebagainya. Itu adalah penawaran yang bisa kita buat. Itu juga termasuk penawaran sebenarnya. Dan aku setuju apa yang dikatakan Mas Yunus dan Mas Anselmo. Namun penawaran itu enggak serta-merta selalu dari sebuah fisik barang, melainkan bagaimana kita menjual jasa kita ke konsumen gitu. Aku sih penasaran sama yang tadi Mas ngomongin soal kita ini adalah penikmat. Menurut Mas sendiri, pengaruh nggak secara geografis? Kita kan di lewat jalur khatulistiwa. Sedangkan kita tahu sendiri negara-negara tropis, negara-negara khatulistiwa, itu tuh lifestyle hidupnya tuh yang santai. Jadi menurut Mas Anselmo itu pengaruh nggak kira-kira? Secara ini ya, secara geografi gitu ya, secara iklim. Ya, secara iklim. Oh, secara iklim. Oke. Itu mempengaruhi kita untuk sebenarnya enggak Mas? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Tergantung bagaimana pemerintah dan SDM-nya masing-masing juga. Bagaimana manusianya masing-masing. Kayak kita sebenarnya bisa melihat bahwa bagaimana sumber daya yang ada di khatulistiwa ini bisa dimanfaatkan sebenarnya. Misal nih seperti di Timur Tengah, mereka walaupun masih terbilang di iklim tropis, masih dalam garis ujung-ujung khatulistiwa, di sana tuh juga bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di sana, dan walaupun dengan caranya mereka sendiri, mereka bisa memiliki PDB-nya mereka mereka masing-masing. Ya, kita melihat bahwa mungkin cara Timur Tengah untuk kebijakan-kebijakan mereka itu dirasa kayak terlalu too much gitu, dalam artian kesehatan gratis dan sebagainya. Tapi dengan PDB-nya mereka yang tinggi, dengan ekspornya mereka, ya kita kayak I see gitu aja kan Mas. Jadi sebenarnya iklim itu sangat tidak mempengaruhi menurut saya. Pengetahuan nomor satu Mas. Tapi ya bagaimana sumber daya ini. Kalau menurut saya iklim tuh kita ambil dari segi lifestyle SDM-nya. Kayak Timur Tengah sendiri kan juga kita lihat lifestyle pun juga yang lavish gitu kan. Nah, kalau misalkan kita tarik kesimpulan, sebenarnya ya geografi menurut aku ya sedikit mempengaruhi karena lifestyle dari SDM itu sendiri. Dan itu cara pengelolaannya itu yang kita masih gak bisa. Sebenarnya pengelolaan Mas yang paling penting menurut saya, karena kita lihat ya di iklim Nordik ya Mas ya, di iklim Skandinavia, di mana mereka di sana Swedia, Denmark, Norwegia di sana, nggak tahu ya Mas ya, kita nggak pernah ke sana, tapi dilihat dari sejuknya negara beliau, negara mereka itu kan kayak juga bisa dikatakan negara yang cukup mudah untuk berbaur gitu. Dalam artian lifestyle-nya seperti kita sebenarnya. Dalam artian beda ya. Di sana dingin, kita hangat aja. Benar. Mungkin ya Mas ya, tapi kita tarik sebentar ke bawah sedikit. Kita lihat Jerman. Kita lihat Amerika Serikat misal jika diputar ya Mas ya. Kita lihat Amerika, Eropa, kayak Jerman, Inggris itu kan sejajar semua tuh kalau dilihat ya. Di situ kan kita lihat bahwa sebenarnya tuh yang mempengaruhi lifestyle itu adalah bagaimana pengetahuan, bagaimana SDM tersebut mampu mengetahui bahwa mereka itu adalah pencipta gitu. Artian, menurut saya ya Mas. Oke, paham aku. Kalau yang tadi yang Timur Tengah sendiri disandingkan oleh pengelolaan itu, mereka juga mempunyai kapital yang sangat berharga di dunia masalahnya. That's right. Minyak. Iya, itu nggak bisa meratakan juga gitu. Iya, sebuah keuntungan lah. Namun Mas, yang perlu dipetik menurut saya bukan itunya sih Mas, bukan tentang keuntungan yang dia dapat dari geografisnya, tapi bagaimana dia mengelola, dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Jika kita sebenarnya bisa memanfaatkan sumber daya yang melimpah juga di Indonesia ini, dan kita bisa mampu mengelolanya dengan pengetahuan yang tinggi dan dengan SDM yang baik juga,
tidak akan ada salahnya bahwa tahun 2045 ada yang bilang Indonesia emas itu akan terlaksana gitu. Pasti, Pak. Oke. Itu adalah menurut saya adalah motivasi bagaimana kita untuk bisa mengembangkan pengetahuan kita dimulai dari kita bahkan gitu. Tapi nih Mas, kenapa kalau kita semuanya tahu tentang nomor satu adalah pengetahuan, kenapa kita harus arahkan ke makanan? Ngomongin kapitalisme sendiri ya, banyak di negara-negara barat nih, yang menentang adanya kapitalisme. Oke. Dan kita tahu sendiri di Indonesia itu gimana, dan banyak sektor yang dikuasai oleh negara, monopoli. Tapi ya hasilnya cuma gini-gini doang. Apa baiknya kalau ya kapitalisme itu sendiri menguasai Indonesia gitu? Apa sektor-sektor swasta yang lebih baik untuk memegang negara ini gitu? Apa emang kita udah tinggalin aja sama negara ya? Dibanding dengan Indonesia sekarang yang menggunakan campuran ya? Iya, ideologi Pancasila. Menurut Mas Yuni sendiri gimana? Mungkin kalau kita pure kapitalisme Mas, sama aja kita dijajah dengan ideologi Mas. Dari segi mungkin kita katakanlah waktu kita penjajahan hampir seperti itu kan sebenarnya. Sumber daya kita diambil oleh pihak luar, kita cuma diberi yang namanya pekerjaan. Kalau kapitalis kan dirampas. Nah, hal seperti itu merugikan sekali Mas. Cuman maksudnya gini, di sini pemerintah itu ingin ikut andil untuk bukan menjaga sih Mas, lebih ke ikut andil untuk mengelola sektor-sektor penting itu, tetapi kadang orang-orang yang di dalam tersebut tidak mempunyai kredibilitas Mas. SDM-nya lagi kan. Kita melihat dari katakanlah kita perbedaan antara Indomaret dan Koperasi Merah Putih. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana pemerintah pengen ikut andil untuk menyuplai barang ke masyarakat. Ibaratnya itu seperti kayak kita pengen langsung tangan ke tangan ke masyarakat. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, tetapi banyak hal yang sangat merugikan masyarakatnya lagi karena memakai dana APBN. Nah, hal tersebut kadang yang salah tuh di situ, di people-nya. Lebih gampangan mana? Memberantasi chain rantai-rantai itu atau langsung ganti langsung swasta gitu. Kalau kita lihat sendiri kalau di Semarang, kalau dari properti, pendanaan kota, pendanaan kota kayak kita bisa lihat BSB gimana, kita bisa melihat sendiri BSD ya. Sektor swasta tuh lebih baik untuk pendanaan kota yang rapih dan paham. Bisa kita lihat contohnya gitu. Sebenarnya boleh saja Mas menggunakan pihak ketiga, gampangnya itu pihak ketiga kan Mas. Tetapi kita melihat lagi, kadang pihak ketiga tersebut juga mereka tertib gak dengan pemerintah, dalam artian membayar pajak gak, membayar yang sesuai dengan yang mereka dapatkan gak, seperti itu Mas. Karena kita melihat sendiri kapitalisme pure murni kan terjadi di Amerika Serikat. Itu kita ingin dimanfaatkan sekali sih Mas konsumennya. Nah, bahkan maaf ya Mas ya. Iya. Biaya kesehatan aja ngeri berkali-kali lipat. Dari Mas tahu inhaler kan? Iya. Inhaler. Di Indonesia sendiri itu inhaler paling harganya range di 1 sampai 2 juta. Nah, di Amerika Serikat harganya 11 juta Mas. Kalau dikurs dengan dolar Mas. Hal seperti itu. Itu benar-benar di segi kesehatan pun mereka memonopoli ya makanya kan. Dalam artian kita tidak tahu ya Mas ya, apakah Amerika Serikat itu pemerintahnya ada andil dalam perekonomian. Nah, atau emang mereka membebaskan sekali. Iya. Ya terkadang ya ini perbedaan mindset aja sih Mas, seperti itu. Mungkin menurut Mas Anselmo sendiri pergantian dari bagaimana pemerintah ini mengatur itu dirasa kurang dan merasa bahwa
swasta itu lebih baik ya. Hmm. Mungkin akan ada selalu timbul yang dimana ketidakmauan lah untuk menerima hal tersebut gitu. Jikapun pemerintahan terbaik di dunia pun pasti akan ada seseorang yang merasa itu adalah kebijakan yang salah. Pasti. Misal nih Mas, jika terjadinya adalah pergantian swasta, awal doang nih baik nih, tapi semakin kesini kita nggak tahu. Apa bedanya kalau ibaratnya tuh ada yang namanya psikologi raja Mas. Dimana semakin dia memiliki kekuasaan, semakin dia acuh tak acuh terhadap apapun yang sebenarnya terjadi di pemerintah, di masyarakat mungkin. Yang dia inginkan adalah itu bisa bagaimana implementasi ke pemerintah juga ya. Iya. Kepuasan diri sendiri. Jelas itu Mas. Dalam pemerintah. Semakin lama memegang kekuasaan tahta semakin tidak mengenal diri sendiri. Saya jamin. Benar sekali. Untuk hal yang itu karena kayak cara mengatasi hal tersebut itu gimana Mas kira-kira? Untuk perspektif kalian sendiri nih ya. Perspektif saya sendiri Mas ya. Saya jujur tadi agak takut karena saya bukan akademisi yang mungkin memiliki background tapi untuk mengatasinya adalah rekrutmen Mas. Rekrutmen dan bagaimana sebenarnya kita sudah memiliki rekrutmen pegawai negeri yang baik asli. Saya akui Mas. Untuk PNS baik. Tapi lingkungannya di dalam instansi pemerintah itu yang dirasa korup dan sedikit lebih politisi dibanding kayak Danantara itu kan harusnya lebih tentang bagaimana kita mengatur sumber daya dibanding kita arahnya ke politis kan. Benar sekali. Jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya Mas, maaf ya, sumber daya manusia kita itu udah baik Mas, menurut saya Mas. Dalam artian sebenarnya jika kita mengelola ini dengan baik, saya jamin Mas, Indonesia ini mampu untuk mengelola negara sebesar ini. Hanya saja bagaimana lingkungan yang korup, lingkungan yang menjilat, nepotisme. Nah, jadi kayak dalam artian sebenarnya yang perlu dirubah adalah sistemnya. Dalam artian people-nya, bukan sistemnya ya, maaf. People-nya yang ada di sistem tersebut. Contoh, apakah Menteri Koperasi misalnya mengatakan bahwa setiap kelurahan atau setiap kecamatan gitu setiap kelurahan diberi kopdes. Yes. Tapi pada people ya sampai ke titik lurah misal, di lurah tuh diberi uang sekian untuk membangun kopdes. Dia mencari nih tanah yang paling murah mana nih? Oh itu di tengah desa yang sana terpojok banget tuh, itu murah banget. Sepetak cuman gitu misal. Aku beli aja di sana, yang penting ada kopdes di kelurahan aku. Kalau misal itu terjadi, yang salah pemerintahan langsung atau people-nya. Makanya kayak rekrutmen kita udah bagus sebenarnya, tapi bagaimana yang ada kita hanya memotong suatu rantai mungkin evaluasi yang kita harus lakuin. Iya, menurut saya gitu sih Mas. Atau bahkan meminimalisir ya terjadinya kayak gitulah. Menurut saya rantai kita tuh udah bagus Mas, saya jamin Mas. Hanya saja orang-orang yang menjalankan rantai tersebut Mas. Even mungkin ada rantai yang paling tertinggi yang mungkin melakukan kecurangan di suatu instansi. Bisa aja Mas. Bisa jadi. Ya, mungkin langsung dari presidennya yang mungkin ya maybe atau bisa. Dari suatu menteri-menteri dari suatu bidang mungkin. Ternyata emang dari paling ketuanya udah people-nya dulu mungkin, atau hanya bagian-bagian bidang tertentu. Kita nontonkan BGN aja deh. Makanya kalau kita melihat kayak hulu ke hilir, itu tuh kenapa kita harus menutup semuanya, kita menutup hulu hilirnya gitu. Kita teruskan mengalir, kalau ada yang kesalahan di alurnya tersebut kita perbaiki, menurut saya gitu. Benar. Ya ini perbedaan pendapat aja sih mungkin, itu perspektif dari saya, karena saya jamin mau kayak gimana pun negara ini sudah terstruktur sebenarnya. Sudah. Gitu sih menurut saya. Kalau menurut Mas Hansilmo sendiri gimana? Saya setuju banget sama pendapat Mas tadi, dan yang paling terpenting menurut saya adalah evaluasi. Dan dimana cara kita ngepin poin suatu masalah
dan kita analisis. Setelah dianalisis langsung kita implementasikan mau gimana pun juga gitu. Dan ya tadi kayak mungkin pembelajaran SDM atau gimana cara menyeluruh gitu, baru itulah secara perlahan rantai-rantai itu pasti akan bersih. Seperti kayak yang Mas Anselmo yang katakan itu sebenarnya sesuai dengan apa yang sebenarnya kita pernah pelajari sebelumnya di ini. Ada yang namanya balance scorecard ya. Namanya itu kalau biasa disingkat itu BSC. Itu kan sistem buat ini ya, ngukur kinerja ya. Kinerja suatu perusahaan nih. Apakah customer itu sebenarnya puas atau apakah pelatihan pegawai itu jika kita controlling selama ada audit 4 kali dalam setahun misal dan sebagainya, apakah itu tuh akan memperbaiki laba atau margin nantinya dan itu kalau di perusahaan ya Mas ya. Mungkin hal tersebut tuh sebenarnya harusnya bisa dimaksimalkan lebih kompleks lagi di pemerintahan Mas. Menurut saya seperti itu, kayak contoh kayak diadakan auditing tadi kayak 4 kali per tahun, terus kita indeks kepuasan pegawai itu tuh bisa dinilai gitu loh, kayak kalau lebih dari 80% mungkin ini udah lebih dari baik gitu loh. Kira-kira nih Mas, saya mau nanya dulu. Kalau misalnya di perusahaan sendiri kan ada pihak ketiga yang bisa kita, kalau misalnya audit ya, misalnya dari pemerintah lah langsung audit pihak ketiga. Dan kalau di pemerintahan sendiri pihak ketiga itu siapa jadi? Sebenarnya audit itu nggak perlu selalu dari eksternal menurut saya Mas. Audit itu bisa dari atasan, even itu internal. Dan karena pada dasarnya dalam sistem informasi manajemen, audit internal itu emang diperlukan Mas. Dan ada yang namanya itu tuh, kalau apa yang diomongin oleh, maaf ya ini lebih sedikit melenceng, agama Hindu itu kan 3 yang mengatur: dewa kehidupan Wisnu, dewa kehidupan Brahma, dewa yang menyelaraskan Wisnu, dan dewa kematian Siwa. Di situ kan 3-tiganya saling melihat, saling mengoreksi. Dalam artian kalau di dalam perusahaan itu ada CEO, ada direksi, ada investor. Jika direksi melakukan kesalahan, CEO dan investor bisa melakukan tindakan, dan sebaliknya. Menurut saya seperti itu. Jadi dalam artian kalau kita merasa bahwa kalau korup dari atasnya, gitu kan Mas, maksudnya kan Mas ya, dimanipulasi. Nah, harusnya ada sesuatu yang mengatur dalam instansi tersebut yang tidak berhubungan dengan kepentingan dari internal itu gitu. Kalau di perusahaan sendiri investor atau stakeholder tuh paling inilah kebijakannya, karena mereka mentingin profit. CEO bisa aja kalah gitu suaranya di dalam meeting tahunan karena yang mereka tuh ada metriknya ya, profit tersebut. Tapi kalau di pemerintahan sendiri metriknya tuh apa gitu untuk mereka, kayak sebenarnya ada Mas, DPR. Itu ya masyarakat ya. Masyarakat sendiri sebenarnya. Dan diwakili oleh DPR. Mungkin sebelumnya saya juga pernah mendengar kayak Mahkamah Agung, Mahkamah Yudisial dan sebagainya, mungkin itu adalah juga tripanca, nggak tahu juga sih Mas. Tapi kayaknya aku pernah mendengar hal tersebut. Ya mungkin kalau mereka melek ya metriknya bisa masyarakat kita sendiri gitu. Seberapa empatinya. Di mana menurutnya Mas Anselmo tuh di mana sih kita tuh kan ibaratnya stakeholdernya nih. Kita tuh investornya negara ini nih. Kenapa kok kita nggak diperhatikan gitu loh sama pemerintah? Pemerintah merasa bahwa dia memiliki kepentingannya dia sendiri tanpa ingin melihat mungkin ya ini tuh adalah mungkin apa yang sebenarnya kita rasakan terhadap pemerintahan sebenarnya gitu sih. Tadi ke pemerintahan lagi Mas. Karena pemerintahan cuma lumayan banyak. Karena emang beberapa tahun ini emang dari dulu ya mungkin ya, obrolan para pria itu kalau tidak pemerintah nggak seru kan orang bilang. Dan mungkin karena waktunya juga udah cukup panjang nih Mas. Nah, kita tutup aja gimana nih? Atau ingin ada yang diobrolin lagi? Boleh sih Mas. Boleh ya. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah melihat podcast kami hari ini. Terima kasih juga dari narasumber Mas Agung dan Mas Anselmo.
apabila podcast ini mungkin ada beberapa informasi yang sensitif, mohon maaf juga teman-teman. Pasti. Obrolan pikir curian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Baik. Baik.